dikarenakan kemarin akses internetnya baru ada masalah, jadi insya Allah minggu ini baru saya upload. Itu ya, udah baik. Proses rekaman sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, pakai kacamata nggak kelihatan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah tanpa kurang satu apapun. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Insya Allah kita tetap optimis. Semoga di tahun ajar baru besok, semester gasal besok, kita bisa bertemu lagi, bisa bertatap muka lagi. Dan tapi untuk saat ini kita memang harus prihatin dulu, tetap jaga prokes karena memang di beberapa daerah seputaran yang dekat-dekat dengan Salatiga, terutama Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kudus, Demak, Jepara, Purwodadi baru tinggi-tingginya untuk kasus COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman yang terutama di wilayah tersebut. Pokoknya tetap jaga kesehatan, semua jaga prokesnya supaya kita tetap sehat dan semoga segera pulih kembali. Kita bisa bertemu kembali di semester gasal besok dan insya Allah ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa bersama-sama, semoga Allah bisa mengabulkan semuanya dan pastilah kita percaya segala sesuatu ketika kita sudah berusaha, semua diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang desain kurikulum IPA. Jadi nanti akan disampaikan oleh kelompok berapa berarti? Kelompok 6 ya. Kelompok 6 disampaikan nanti secara umumnya bagaimana dan nanti dikerucutkan secara khususnya sebenarnya desain kurikulum IPA itu yang ideal itu seperti apa. Seperti itu ya. Baik, untuk menyingkat waktu dan diskusi kita bisa lebih optimal, kurang bijak juga kalau saya terlalu banyak bicara. Nanti Pak Widi akan menambahkan nanti di akhir-akhir ketika nanti penjelasannya mungkin ada yang kurang. Baik, silahkan untuk kelompok 6 sudah siapkah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah siap, waktu dan tempat Pak Widi persilahkan untuk kelompok 6. Silahkan Mas Adib dan teman-teman. Oke, sama nanti ketika yang presenternya tolong itu ya, ketika mempresentasikan on cam. Jadi biar kelihatan untuk penjelasannya seperti apa. Baik, Pak. Kelihatan nggak? Halo. Kalau Pak Widi terlihat, yang lain terlihat? Oh, ini malah sepatah ini. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, apakah teman-teman masih semangat untuk mengikuti perkuliahan ini?
Masih. Mungkin ada yang masih rebahan, belum sarapan. Nggak apa-apa, disambi aja. Biar semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adib Khairul Rafiq. Di sini saya sebagai moderator dengan kelompok saya. Yang kedua yaitu Dela Haryu Absari, Devia Zakila, Rizka Devi Safitri, Alfi Wijayanti, Alfiatun Nasihah. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Alpi. Karena Alfinya ada 2 ya. Monggo Mbak Alpi. Baik, yang pertama itu langsung saja nggih. Yang pertama ada pengertian desain kurikulum. Nah, yang pertama ada menurut Fred Percival dan Henry Ellington. Mereka mengemukakan bahwa desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Kemudian yang kedua menurut Longstreet, nah ini mengemukakan bahwa desain kurikulum merupakan desain yang berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Nah, oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk mengembangkan intelektual siswanya. Kemudian yang kedua ada prinsip dalam mendesain kurikulum. Saylor dalam buku Umar H. Malik mengajukan 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Yang ketiga, desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Yang keempat, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Yang kelima, desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang keenam, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Silakan, Mbak. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam desain kurikulum. Yang pertama yaitu Subject Center Design, yang kedua Learner Center Design, yang ketiga Problem Center Design. Yang pertama yaitu Subject Center Design. Subject Center Design merupakan bentuk desain yang paling tua dan paling banyak digunakan sampai sekarang. Kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang diajarkan. Kurikulum disusun atas sejumlah mata pelajaran dan diajarkan secara terpisah-pisah atau separate subjek kurikulum. Desain kurikulum ini menekankan pada penguasaan pengetahuan, isi, nilai-nilai, dan warisan budaya masa lalu, dan berupaya untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Maka desain ini disebut juga dengan subjek akademik kurikulum. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikut. Silakan.
Selanjutnya yaitu beberapa kelebihan dari model desain kurikulum ini adalah yang pertama, mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. Yang kedua, para pengajarnya tidak perlu disiapkan khusus, asal menguasai ilmu atau bahan yang diajarkan, sering dipandang sudah dapat menyampaikannya. Beberapa kritik yang juga merupakan kekurangan model desain ini adalah karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah. Hal itu bertentangan dengan kenyataan, sebab dalam kenyataan pengetahuan itu merupakan satu kesatuan. Karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif. Pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Dengan demikian, pengajaran lebih bersifat verbalitis dan kurang praktis. Selanjutnya ada 3 bentuk subject center design, yaitu yang pertama, the subject design. Materi pelajaran disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata pelajaran. Para siswa dituntut untuk mengetahui semua pengetahuan yang diberikan, apakah mereka menyenangi atau tidak, membutuhkannya atau tidak, karena pelajaran-pelajaran tersebut diberikannya secara terpisah-pisah, maka siswa mengetahuinya pun terpisah-pisah pula. Yang kedua yaitu the disciplines design. Pada subjek desain belum ada kriteria yang tegas tentang apa yang disebut subjek atau ilmu. Belum ada perbedaan antara matematika, psikologi dengan teknik atau cara mengemudi, semuanya disebut subjek. Pada disiplin desain, kriteria tersebut telah tegas yang membedakan apakah suatu pengetahuan itu ilmu atau subjek dan bukan adalah batang tubuh keilmuannya. Yang ketiga yaitu the board fields design. Baik subjek desain maupun disiplin desain masih menunjukkan adanya pemisahan antara mata pelajaran. Salah satu usaha untuk menghilangkan pemisahan tersebut adalah mengembangkan the board field design. Dalam model ini mereka menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang studi seperti sejarah, geografi, dan ekonomi digabung menjadi ilmu pengetahuan sosial. Untuk pemateri selanjutnya, silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Learner Center Design. Suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa. Learning Center memberi tempat utama kepada peserta didik. Di dalam pendidikan atau pengajaran yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri. Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, ada 2 ciri utama yang membedakan dengan subject center. Yang pertama, learning center design, mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik dan bukan dari isi. Yang kedua, learner center bersifat not pre-plan atau kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya. Tapi dikembangkan bersama antara guru dengan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pendidikan. Organisasi kurikulum didasarkan atas masalah-masalah atau topik-topik yang menarik perhatian dan dibutuhkan peserta didik dan sekuensnya disesuaikan tingkat perkembangannya mereka. Sudah Mas Adib. Yang terakhir, silakan Mbak. Yang selanjutnya yaitu mengenai problem center design.
menekankan pada isi maupun perkembangan peserta didik. Minimal ada 2 variasi model desain kurikulum ini, yaitu 1, the areas of living design, 2, the core design. Yang pertama yaitu the areas perhatian terhadap bidang-bidang kehidupan. Sebagian dasar penyusunan kurikulum telah dimulai oleh Herbert Spencer pada abad 19. Dalam tulisan yang dalam prosedur belajar ini, tujuan yang bersifat proses dan yang bersifat isi diintegrasikan penguasaan informasi-informasi yang bersifat pasif. Yang kedua yaitu the core text, timbul sebagai reaksi utama kepada syarat subjek yang sifatnya terpisah-pisah. Terdapat banyak variasi pandangan tentang the core text. Mayoritas memandang kurikulum sebagai suatu model pendidikan atau program pendidikan yang memberikan pendidikan umum. Yang selanjutnya komponen kurikulum. Komponen kurikulum meliputi komponen tujuan, 2 komponen isi dan struktur materi, dan yang ketiga komponen media sarana prasarana, yang keempat komponen strategi belajar mengajar, yang pertama yaitu mengenai komponen tujuan. Tujuan memegang peranan penting, akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan 2 hal. Pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis. Yang selanjutnya, komponen isi dan struktur program materi. Komponen isi dan struktur materi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi yang dimaksud biasanya berupa materi bidang-bidang studi, misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang ada. Dan bidang-bidang studi tersebut biasanya dicantumkan atau dimuatkan dalam program kurikulum suatu sekolah. Yang selanjutnya, komponen media atau sarana prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam mengajar. Sarana dan media merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam pengaplikasian isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh anak didik. Yang selanjutnya, komponen strategi belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik atau guru perlu memahami suatu strategi dengan menunjuk pada suatu pendekatan, metode, serta peralatan mengajar yang diperlukan pengajaran. Yang kelima, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dalam evaluasi, biasanya seorang pendidik akan mengevaluasi anak didik dengan materi atau bahan yang telah diajarkan, atau paling tidak ada kaitannya dengan yang telah diajarkan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Sudah Mas Adib. Sudah Pak, terima kasih untuk semua pemateri.
Terus desain kurikulum IPA-nya di mana? Kok belum dijelaskan? Semalam ya semalam atau kemarin ya udah tak beritahu kurangnya adalah desain kurikulum ideal IPA itu seperti apa? Eh, Baik, berarti memang belum. Jadi gini aja. Baik, buka pertanyaan dulu aja, nanti setelah pertanyaan kalian diskusikan dulu untuk menjawab pertanyaan tersebut, terus nanti tak jelaskan. Gitu aja Mas Adib, silakan. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya. Saya, Mas. Mbak Siti. Silakan Mbak Ya, Siti. sebelum perkenalkan nama saya Siti Nur Fauziah dengan NIM akhir 22. Yang ingin saya tanyakan, dalam PPT sudah dijelaskan ada 3 macam desain kurikulum. Yang ingin saya tanyakan, desain mana yang sesuai diterapkan, desain kurikulum mana yang sesuai diterapkan di Indonesia? Seperti itu, Mas, dan apa alasannya? Oke, baik Mbak, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, silakan yang mau Saya, bertanya. Mas. Mbak Rika. Perkenalkan, nama saya Rika Veronica dengan NIM 230601918. Izin bertanya, Mas, apakah pada komponen kurikulum itu antara satu komponen dengan komponen yang lainnya itu harus memiliki kesesuaian? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mbak Rika. Ayo satu penanya lagi, silakan. Saya, Mas, izin bertanya. Oh, dari Mbak Saidatun, silakan. Pertanyaannya, perkenalkan saya Saidatun Nisa dengan NIM 23060190079. Pertanyaannya, pada salah satu komponen kurikulum, yaitu komponen isi kurikulum, apakah terdapat kriteria yang digunakan dalam merancang isi kurikulum? Mungkin tadi yang bertanya bisa tuliskan soalnya di kolom komentar ya. Terima kasih. Sebentar, beri kelompok kami waktu untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Pak Idu melakukan penilaian untuk makalah. Dari makalah memang ada beberapa yang harus diperhatikan untuk semuanya juga. Sebentar, saya bukakan makalahnya. Baik, untuk yang pertama, jadi memang perlu betul-betul diperhatikan dalam penyusunan makalah, terutama dalam kalimat dan lain-lain. Jadi memang selalu Pak Widi ingatkan dalam satu kalimat, satu kalimat itu maksimal 5 sampai 8 kata dalam satu kalimat, dan jangan dimulai dari kata sambung. Contoh, yang dimaksud desain adalah rancangan, langsung aja desain adalah rancangan, jangan biasakan ada dimulai dengan kata sambung seperti itu ya. Terus
satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalau misal seperti ini, satu paragraf jadi satu kalimat karena ini tidak ada titiknya di mana, titiknya di sini. Jadi ini adalah hanya statement alung digabungkan aja ke atas atau langsung ke bawah. Ini dibangun titik satu, ini dibangun apa seperti itu. Untuk konten isinya memang kurang di justru desain kurikulum IPA-nya itu di mana belum dijelaskan tadi. Kemarin kalian sudah tak WA-kan ke Mbak siapa kemarin ya. Nah itu sudah tak ingatkan, tolong dikerucutkan ke desain kurikulum IPA-nya itu seperti apa, yang ideal untuk dalam kurikulum IPA itu seperti apa. Itu sebenarnya untuk tampilan PPT sebenarnya bagus, cuman satu, fontnya terlalu kecil. Yang kedua, itu tadi ketika kalian mendesainnya menggunakan komputer, terus habis itu kalian tampilkan menggunakan handphone tanpa dicoba dulu nanti ada perubahan apa tidak. Nah, contohnya seperti tadi. Jadi ada beberapa kata yang tertutup garis, terus ada yang formatnya jadi berubah-ubah. Nah, itu yang Pak Widi selalu takutkan ketika ketika presentasi yang awalnya menggunakan komputer atau laptop, habis itu kalian presentasinya menggunakan handphone. Nah, jadinya perlu, kalau mau memang menggunakan seperti itu, kalian ubah dulu ke PDF, baru ke ditampilkan menggunakan handphone, insya Allah formatnya tidak berubah. Tapi kalau PPT dari laptop langsung masuk ke handphone, terus kamu tampilkan via handphone, formatnya pasti berubah. Jadi nanti untuk pembelajaran kalian untuk kedepannya, jadi itu perlu diperhatikan karena memang sesuatu apa yang akan kita presentasikan itu memang tampilan dari poin presentasi itu sangat berpengaruh. Tadi kan sempat presenternya juga bingung ya tulisan apa kira itu. Nah, terus untuk dari segi presenter, ayo dilatih lagi vocabulary istilah-istilah bahasa Inggris. Jadi tadi baca field, bacanya felt, itu perlu belajar lagi, dilatih lagi supaya dibiasakan, karena kan kalian juga nanti menjadi guru di lapangan, istilah-istilah sederhana dalam bahasa Inggris mungkin jangan sampai keliru lah. Oke, itu dari penilaiannya. Pak Widi akan menambahi tentang kurikulum IPA itu harusnya seperti apa. Bentar, saya tampilkan. Mana kok keluar ya? Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Kita besarkan aja. Oke. Kita mengingat dulu apa itu pembelajaran IPA. IPA itu sebenarnya kuncinya itu seperti apa, kenapa kok menjadi IPA terpadu itu seperti apa. Nah, dalam pembelajaran IPA atau sains, peserta didik dituntut untuk terlibat secara fisik maupun mental, pemberian pengalaman secara langsung pada peserta didik dalam pembelajaran IPA sangat penting untuk mengembangkan kompetensi sehingga peserta didik dapat bereksplorasi dan memahami alam sekitar secara ilmiah dengan lebih mendalam. Ini ada yang masuk, sopo terus masuk. Nih. Nah, objek dan persoalan itu perlu disajikan secara menyeluruh karena objek dan persoalan IPA itu juga bersifat holistik. Padahal sains itu terintegrasi itu menyajikan aspek dari disiplin ilmu fisika,
kimia, biologi, kebumian, astronomi, dan aspek lainnya dari ilmu pengetahuan alam. Ini berdasarkan Hewitt Gepel dan teman-teman tahun 2007 di bukunya yang berjudul Conceptual Integrated Science itu menyatakan bahwa IPA terintegrasi itu disajikan berbasis pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran IPA ini itu harus bersifat personal dan langsung. Itu di sisi lain itu menempatkan salah satu ide pokok, mengandung pemecahan masalah, dan pastinya yang lebih diutamakan, dia harus bersifat kontekstual. Nah, sehingga pada penyajiannya IPA disajikan dengan kesatuan konsep yang disebut dengan IPA terpadu. Nah, amanat dari pembelajaran IPA di kurikulum 2013 itu sendiri itu berdasarkan pedoman pengembangan kurikulum 2013 itu jelas menyebutkan bahwa pembelajaran IPA di tingkat SMP dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan. Pembelajaran IPA di SMP atau MTS itu bukan sebagai disiplin ilmu, tetapi dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science. Nah, integrative science di sini itu mempunyai makna memadukan berbagai aspek, yaitu domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebagai integrated science, pendidikan berorientasi yang pertama harus aplikatif, pengembangan kemampuan untuk berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam secara substansi. Nah, ini nih dari pesan dari kurikulum 2013 ini bisa kalian sebagai modal nanti ketika kalian pengen skripsi dan lain-lain, terutama skripsi yang bersifat penanaman karakter atau penanaman keterampilan karakter. Jadi di situ, nah kalian bisa di situ nanti pengembangan kemampuan berpikir, atau mungkin gini, misal ya judulnya skripsi kalian itu nanti seperti ini, pengaruh atau mungkin pengaruh pembelajaran PBL dalam penanaman keterampilan berpikir kritis, penanaman karakter penanaman karakter rasa ingin tahu, penanaman karakter tanggung jawab, penanaman karakter sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi yang lebih, karena memang kalau kita berangkatnya selalu mengatakan hasil belajar, ini lucu karena memang kurikulum saat ini kan modelnya asesmen. Hasil belajar itu tidak terlalu mendominasi, tetap asesmen. Jadi yang diutamakan adalah kompetensi. Nah, salah satu kompetensi yang benar-benar disoroti di sini adalah karakter dan keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, jadi kalau bisa besok skripsinya itu yaitu penanaman karakter, penanaman keterampilan dan lain-lain. Oke, Pak Widi lanjut lagi. Guru IPA juga harus mempunyai kemampuan interdisipliner IPA, ditunjukkan dalam keilmuan pengetahuan. Nah, pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu yang bersifat integrated science itu hendaknya menumbuhkan scientific skills atau keterampilan proses sains. Nah, ini yang selalu menjadikan masalah, yang masih menjadi masalah dalam pembelajaran IPA. Karena memang nyawa dari pembelajaran IPA itu sendiri adalah penanaman proses keterampilan sains atau keterampilan proses sains, science process skill, biasa disebut dengan KPS, keterampilan proses sains. Nah, ketika kalian nanti, jadi agak aneh menurut Pak Widi
mahasiswa IPA kesulitan untuk mencari judul skripsi, judul penelitian. Penelitian IPA terpadu itu masih sangat banyak, terutama di penanaman karakter, keterampilan proses sains, berpikir kritis, berpikir kreatif, itu masih menjadi masalah utama dalam pembelajaran IPA terpadu. Karena memang di lapangan hampir semua guru masih belum bisa memadukan pembelajaran apa itu IPA terpadu. Jadi masih telah terpisah. Jadi saya kadang ya rada gemes juga, ada yang kalau di kita kan konsentrasi fisika, konsentrasi kimia, konsentrasi biologi. Tapi di lapangan itu tidak digunakan. Karena yang diminta di lapangan adalah IPA terpadu. Jadi kalian harus bisa mengintegrasikan minimal 3 disiplin ilmu. Padahal masih ada ilmu kebumian, ada ilmu astronomi, ilmu yang lain-lain di situ kalian yang harus kalian padukan di situ. Karena memang nanti di pembelajaran IPA itu ada tentang kebumian, padahal itu adalah substansi dari geografi di situ, geologi di situ. Nah, di situ kalian harus benar-benar harus seperti tadi dikatakan, guru IPA juga harus mempunyai kemampuan interdisipliner IPA yang ditunjukkan dalam keilmuan pengetahuan. Kalian memang harus membaca di situ. Jadi walaupun kalian di sini nanti sudah didesain konsentrasi biologi, konsentrasi fisika, konsentrasi kimia, tapi nanti di lapangan itu tidak akan digunakan, karena yang digunakan kalian adalah menjadi guru IPA terpadu yang harus mempelajari minimal 3 disiplin ilmu itu. Saya lanjut lagi dari tadi tentang keterampilan proses sains. Terus yang kedua, keterampilan berpikir atau thinking skill, yaitu berpikir kreatif dan berpikir kritis, serta bisa menumbuhkan sikap ilmiah atau scientific attitude. Di sini dituangkan di Curriculum Development Center Ministry of Education Malaysia tahun 2002. ALUKO dan ALUKO tahun 2008 mengungkapkan science is a discipline involves expression of content matter knowledge and the process of acquiring it is well as including creating values in the learner. Maksudnya ini oleh karena itu guru pendidikan IPA dari awal hendaknya mengemas pembelajaran sehingga bisa tercipta scientific skill, yaitu lebih utama katanya thinking skill, science process skill, dan scientific attitude. Ini diutarakan oleh Wolfinger dalam Kartini Abdul Muthalib tahun 2010. Nah, dari sinilah pembelajaran IPA yang didasarkan pada standar isi akan membentuk siswa yang memiliki bekal ilmu pengetahuan, atau have a body of knowledge, di mana standar proses akan membentuk siswa yang memiliki keterampilan ilmiah, scientific skills, keterampilan berpikir, thinking skill, dan strategi berpikir, strategi of thinking. Nah, standar inquiry ilmiah akan membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Nah, critical and creative thinking. Makanya dari dulu Pak Widi S2 pun juga lebih mengutamakan keterampilan berpikir atau berpikir kritis di situ, dan penanaman karakter peduli lingkungan. Coba kalian harus bisa mengeksplor itu. Tidak ada yang susah dalam penelitian IPA. Masih banyak penelitian IPA itu yang perlu dikembangkan. Tidak hanya hasil belajar. Sekarang hasil belajar tidak tren lah. Bukan ya, di sisi lain udah terlalu banyak untuk meningkatkan hasil belajar. Yang jadi masalah itu bukan hasil belajar. Karena hasil belajar itu dia hanya mengikuti di endingnya. Yang jadi masalah sekarang adalah minat belajar dan pola berpikir untuk belajar, termasuk di situ penanaman karakter. Jadi
sangat lucu. Kadang Pak Widi kalau diajak diskusi sama teman-teman mahasiswa, Pak saya kesusahan untuk mencari judul IPA untuk penelitian IPA. Lah kamu sudah tahu belum pesan-pesan yang diminta dalam kurikulum itu IPA itu seperti apa? Ya belum tahu ya, makanya itu dipelajari dulu, nanti kamu akan tahu. Yang penting dalam kurikulum ke depan hasil belajar itu dia pasti mengikuti. Toh ya di lapangan kenyataannya memang hasil belajar bisa dimanipulasi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menumbuhkan pembelajaran itu sehingga anak itu mau belajar. Makanya tadi Pak Widi mengatakan untuk penelitian selanjutnya itu yang paling diutamakan itu adalah minat belajar, proses belajar, kemampuan berpikir, dan penanaman karakter dalam pembelajaran IPA. Itu judul yang bakal nanti untuk kedepannya ketika kalian menuliskan itu menjadi artikel, itu akan banyak yang merujuk. Dan untuk masuk Scopus itu akan sangat mudah. Saya kembali lagi. Standar asesmen mengevaluasi siswa secara manusiawi artinya sesuai apa yang dialami siswa dalam pembelajaran. Asesmen. Makanya di sini juga Pak Widi sama. Pak Widi tidak akan menilai itu berdasarkan hitam di atas putih. Yang pastinya kalian bisa membuka buku, kalian bisa berdiskusi dengan teman dan lain-lain. Mungkin kalian bisa copy paste dengan teman. Yang Pak Widi dari dulu Pak Widi ngajar ini adalah Pak Widi menggunakan sistem ini. Standar asesmen mengevaluasi siswa secara manusiawi artinya apa? Sesuai apa yang dialami siswa dalam pembelajaran. Jadi memang Pak Widi selalu membiasakan menilai itu secara otentik, asesmen atau penilaian secara otentik di situ. Jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian diskusikan, apa yang lain, itu Pak Widi menilai di situ. Makanya Pak Widi memang tipikal peneliti dari kualitatif. Jadi Pak Widi mengamati bukan berdasarkan orang mengerjakan 1 tambah 1 pasti bisa, menggunakan rumus fisika pasti bisa. Tapi kalau Pak Widi lihat dari prosesnya belum tentu anak itu bisa memahami sesuatu hal itu ketika prosesnya itu tidak runtut, tidak betul, tidak sesuai dengan harapan pasti. Makanya di Islam sendiri pernah selalu dikatakan hasil itu tidak akan mengkhianati dari proses. Jadi hasil. Jadi memang proses itu sangat-sangat penting di situ. Nah, makanya Pak Widi selalu menilai itu berdasarkan otentik, asesmen secara otentik. Rubriknya banyak Pak Widi melihat. Makanya Pak Widi awal sebelum kuliah itu tak apalagi rubrik yang harus tak nilai itu seperti apa. Jadi saya lihat jadi sikap-sikap mahasiswa, cara menjawab bagaimana, terus konten yang kalian utarakan itu sudah betul atau tidak. Nah itu Pak Widi di sini juga sudah menilai di situ. Penerapan standar-standar dalam pembelajaran IPA, khususnya 4 standar tersebut akan memberikan soft skill berupa karakter siswa. Nah, untuk itu sangat diperlukan pembelajaran IPA yang menerapkan standar-standar guna membangun karakter siswa. Nah, siswa yang berkarakter dapat dicirikan apabila siswa itu memiliki kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam usaha untuk memahami lingkungan. Ini dikatakan oleh Ana Pujiati tahun 2005. Konsep keterpaduan dalam pembelajaran IPA ini itu ditunjukkan dalam kompetensi inti KI dan kompetensi dasar atau KD pembelajaran IPA, yakni di dalam suatu KD sudah memadukan konsep-konsep IPA dari bidang ilmu biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan bumi antariksa, IPBA, seperti itu. Pembelajaran IPA itu pada prinsipnya berorientasi pada kemampuan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam.
IPA sendiri juga ditujukan untuk pengenalan lingkungan biologi dan alam sekitarnya, terutama SMP memang lebih dicondongkan ke arah biologi dan alam sekitarnya, karena memang itu adalah masa peralihan yang Pak Widi selalu katakan ketika mereka masih di SD, di mana pembelajaran IPA di SD itu pure adalah kehidupan sehari-hari. Nah, baru ke SMP itu menggabungkan atau menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari dengan konsep asli sains di situ, sehingga yang lebih mendekati dalam kehidupan sehari-hari itu adalah peristiwa lingkungan, peristiwa secara biologi di alam sekitarnya. Makanya anak SMP itu cenderung materi-materinya itu lebih condong ke arah biologi di situ. Nah, dan alam sekitarnya serta pengenalan berbagai keunggulan wilayah Nusantara. Nah, cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh sekali terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik. Nah, pengalaman belajar yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual akan menjadikan proses belajar lebih efektif. Makanya di era saat ini lebih ditrenkan kembali pembelajaran secara mind mapping dan konstruktivistik, secara konstruk bisa menggunakan scaffolding atau dan lain-lain, itu kalian harus belajar hal-hal seperti itu. Terus mind mapping yang kalian menentukan intinya dulu, habis itu kalian biar anak itu menggabungkan inti-inti itu dengan bahasa sendiri supaya apa di sini? Supaya mereka mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptualnya, sehingga dia bisa mengintegrasikan sendiri secara konseptual dengan gaya belajar mereka sendiri, gaya bahasa mereka sendiri. Bahkan dulu waktu saya masih mengajar guru di SMP, saya memperbolehkan mereka menggunakan bahasa keseharian mereka, pakai bahasa Jawa, itu boleh. Jadi mengira jadi seperti ini Pak, kecepatan kui ini. Jadi mereka mengatakan menuliskan di lembar jawab mereka itu menggunakan bahasa Jawa. Saya akan maklumi itu karena itu apa? Itu memang cara belajar dia. Nah, urusan nanti mengubah ke bahasa Indonesia yang baik dan benar itu urusan guru bahasa Indonesia. Tapi yang terpenting di situ anak itu bisa mengkaitkan unsur-unsur konseptual itu menjadi sebuah proses belajar yang lebih efektif karena dia mengkonstrukkan atau mengkonsepkan atau dia memahami suatu konsep itu dengan gaya bahasa mereka masing-masing. Makanya nanti kalian kalau menjadi guru ojo saklek banget, yang terpenting konsepnya itu mereka dapat seperti itu. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian ilmu pengetahuan alam yang relevan akan membentuk skema kognitif sehingga anak memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Dengan tanda kutip di sini itu adalah pure mereka menggunakan menata atau belajar itu menggunakan cara mereka belajar. Saya kira seperti ini. Mas Adib dengan Mbak Devia mungkin cara belajarnya berbeda. Mungkin Mas Adib kalau belajar gimana Mas Adib? Sambil mendengarkan musik? Mungkin bisa sambil melihat pemandangan sawah gitu Pak. Nah itu jadi itu Mas Adib seperti itu. Terus coba Mbak Devia kalau belajar nyamannya seperti apa? Sambil nonton Pak. Nah, sambil nonton drakor kayak gitu ya. Terus mungkin lebih suka menggunakan kalimat sendiri atau justru malah plek koyok buku? Gimana Pak? Lebih suka menggunakan kalimat sendiri atau kudu podo ciplek kayak buku? Campuran Pak. Campuran. Mas Adib? Biasanya menggunakan kalimat sendiri Pak, biar kita mudah memahaminya sendiri. Nah betul. Jadi dari dua mahasiswa, teman mahasiswa Pak Widi, anak-anak Pak Widi ini itu sudah berbeda
berbeda. Apalagi nanti ketika kalian terjun di lapangan menjadi seorang guru, mungkin si A, si B, si C, si D, si E, pasti mereka memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, dengan cara tadi ada mind mapping, secara konstruktivistik, bisa menggunakan scaffolding atau apa, itu memberikan keleluasaan siswa, tapi tetap kalian harus membuat koridor-koridor protokolernya. Jadi biar anak itu mempelajari sesuai konsep yang sedang kalian bahas supaya tidak terlalu meluas-luas. Jadi, coba di sini kita gunakan misal menggunakan mind mapping. Inti di konsep ini adalah ini kecepatan adalah jarak di situ, terus apalagi yang dibutuhkan di situ, waktu di situ. Oh, jadi kecepatan itu apa toh? Oh, jadi kecepatan itu mungkin nganu ya Pak Adib, kecepatan adalah hasil bagi antara jarak dibagi dengan waktu. Nah, sehingga itu dilihat dari mungkin jarak. Kalau di speedometer kendaraan, sepeda motor atau biasa atau satuan dalam kecepatan kan kilometer per jam. Kilometer adalah satuan dari jarak, jam itu satuan dari waktu. Kalau bentuknya satuannya kilometer per jam, kemungkinan kecepatan itu adalah hasil bagi dari jarak dibagi dengan waktu. Betul nggak Pak Adib? Nah, terus kamu jangan sekali-kali mengatakan, kalau walaupun itu konsepnya salah, jangan sekali-kali kalian mengatakan langsung diskriminasi, salah ya. Wah, dikasih apresiasi tetap, walaupun itu jawaban salah, tetap kasih apresiasi di situ. Wah, jawaban yang bagus, misal Mbak Siwi, itu jawaban yang bagus tapi kurang tepat, lebih tepatnya seperti ini nih, kamu menjelaskan. Nah, di situ anak itu pada prinsipnya sudah terbentuk pengetahuan di awalnya dulu, baru nanti kalian tinggal membetulkan sehingga konsepnya itu bisa sejalan dengan apa yang sudah kalian konsepkan di awal. Nah, langkah pembelajaran IPA terpadu itu pada prinsipnya ada 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap perencanaan ini merupakan tahap yang terpenting, paling penting. Sehingga dalam pembuatan perencanaan itu memperhatikan kondisi dan potensi peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukungnya. Kondisi dan potensi peserta didik misalnya minat, bakat, kebutuhan, kemampuan peserta didik. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan sumber daya pendukung adalah kemampuan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, pembelajaran, serta kepedulian stakeholder dari sekolah itu sendiri. Nah, ini nanti bisa kalian baca, nanti tak kirimkan. Nah, prosesnya dalam perencanaan itu yang pertama memetakan SKKD, bidang kajian IPA yang akan dipadukan, terus menentukan jenis keterpaduan konsep-konsep antar KD dalam bidang IPA, apakah secara connected atau secara web-based atau secara integrated di situ. Nah, kalau secara connected, kalian setelah menentukan itu, terus menentukan materi pokok dan materi yang akan dikaitkan. Kalau secara web-based, itu menentukan tema pemersatunya itu di mana. Kalau secara integrated, itu menentukan topik konsep yang barisan atau tema yang mewakili. Sehingga yang kalau kalian memilih secara connected, itu langsung bisa merumuskan indikator pembelajaran IPA terpadu. Tapi kalau kalian melakukan secara web-based atau integrated, kalian harus menentukan dulu, membuat matriks atau bagian hubungan konsep dalam KD dengan tema atau topik, baru bisa merumuskan indikator pembelajaran IPA. Yang nanti endingnya tetap menyusun silabus pembelajaran IPA terpadu, terus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. Baru kalian bisa melaksanakan pembelajaran IPA itu seperti apa. Jadi akan terlihat sekali, karena Pak Widi dulu pernah menjadi asdos untuk, kebetulan dosen Prof. Almarhum Prof. Nathan dulu itu, beliau adalah asesor untuk IPA, dan saya waktu itu asdosnya beliau, jadi kemana-mana kan ikut sama beliau. Jadi saya tahu betul, bisa akan terlihat guru yang siap perencanaannya sama guru yang belum siap dalam perencanaannya. Biasanya
ketika dia dadakan, perencanaannya itu adalah dadakan, itu dia ketika menyampaikan akan terlihat dalam arti itu seperti ini. Mungkin terbiasa setiap harinya menggunakan itu ya ceramah. Walaupun sedesain seapi-api pun discovery learning, problem based learning, project based learning, mesti kok akhirnya balik ke ceramah lagi. Pasti itu. Jadi akan terlihat kalau dia memang sudah terbiasa, saya sudah biasa menggunakan discovery, sudah biasa menggunakan problem based learning, sudah biasa menggunakan project based learning. Itu loh 3 model itu nek kalian bisa menguasai, terus kalian implementasikan dalam penanaman karakter atau kalian implementasikan dalam keterampilan proses sains, KPS itu istimewa banget 3 model itu. Karena memang yaitu ilmu dari sintak dari 3 model itu adalah scientific approach, dan itu nyawanya dari pembelajaran IPA. Nah, makanya aku kadang judulnya yo api-api sih judulnya, tapi kok justru model pembelajarannya itu kok masih cenderung ke ceramah. Padahal kalau kalian bisa menguasai 3 model itu, judul mungkin kamu akan bisa menemukan ratusan judul untuk penelitian di situ. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dengan konsep integrative science dapat diterapkan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Nah, pembelajaran IPA terpadu dapat dilaksanakan melalui model-model pembelajaran inovatif, misalnya model pembelajaran inquiry, siklus belajar, atau pemecahan masalah. Nah, strateginya itu dapat menggunakan pembelajaran kooperatif atau pengajaran langsung. Nah, pendekatan dapat menggunakan keterampilan proses sains, lingkungan, dan STM. STM bukan susu telur madu, STMJ, bukan STM. STEM metode dapat menggunakan eksperimen, demonstrasi, ceramah, dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin ceramah itu untuk saat ini dihilangkan karena memang walaupun kita tidak bisa lepas dari ceramah, cuman kalau bisa karena kan memang guru untuk saat ini didesain untuk menjadi seorang fasilitator, bukan seorang penceramah. Di situ mengupayakan supaya pengetahuan itu muncul dari peserta didik itu sendiri, sehingga sebagai fasilitator. Langkah-langkah atau sintaksnya dimodifikasi sesuai model keterpaduan yang dipilih dengan pendekatan saintifik. Makanya tadi Pak Widi mengatakan, nek kalian bisa menguasai 3 model itu, discovery, problem based learning, project based learning, kalian akan bisa menguasai pembelajaran sains, bentuk pembelajaran sains. Kalau pengetahuan sains memang mutlak kalian harus membaca, terus belajar. Tapi kalau proses pembelajarannya, model-model pembelajarannya, kalian harus bisa menguasai minimal 3 model itu. Jadi kalian nanti ketika pembelajaran di lapangan nggak canggung, walaupun secara daring pun tetap bisa seperti itu. Ya. Tahap yang ketiga adalah penilaian. Nah, dalam pembelajaran terpadu, guru harus melakukan penilaian baik dalam proses pembelajaran maupun sebagai hasil proses pembelajaran. Penilaian proses dapat dilakukan guru secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, baik ketika peserta didik bekerja kelompok, misalnya menyampaikan gagasan dan menyampaikan hasil diskusi bisa. Penilaian proses juga dapat dilakukan terhadap kinerja, baik berupa produk fisik yang dihasilkan anak dalam proses setelah proses pembelajaran maupun kinerja melakukan sesuatu berupa keterampilan motorik. Ya, contoh biasanya di project based learning biasanya. Sedangkan aspek sikap itu dapat dinilai pada waktu proses pembelajaran. Penilaian sikap dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, misalnya sikap terhadap apa yang telah dipelajari, sikap terhadap guru, sikap terhadap proses pembelajaran. Nah, pada prinsipnya kurikulum 2013 itu dianjurkan menerapkan penilaian otentik. Nah,
Penilaian ini berlaku untuk semua pembelajaran sehingga pada pembelajaran IPA secara terpadu pun penilaian tetap menerapkan pembelajaran atau penilaian secara otentik di situ. Nah, lantas desain strategi pembelajaran IPA di SMP itu seperti apa? Nah, salah satu yang pengen tak lihatkan itu adalah salah satu penelitian dari Mas Asep Agus Sulaiman di situ. Mana untuk pembekalan karakter ilmiah kepada siswa, karena memang ini adalah karakter yang dibutuhkan dalam pembelajaran IPA adalah karakter ilmiah pada siswa. Nah, karakter ilmiah merupakan ciri khas yang harus muncul pada siswa setelah belajar IPA sehingga perlu strategi yang dapat untuk membekalinya. Nah, oleh karena itu, kajian ini itu bertujuan untuk mengembangkan desain pembelajaran untuk pembekalan karakter ilmiah dalam pembelajaran IPA yang dapat diimplementasikan oleh guru-guru. Nah, penelitian ini dilakukan melalui kajian beberapa dokumen kebijakan, teori, dan laporan hasil penelitian dengan metode deskriptif. Nah, desain program pembelajaran yang dikembangkan kajian terdiri atas deskripsi langkah-langkah persiapan pembelajaran, pelaksanaannya, serta penilaiannya. Nah, jadi pada prinsipnya sama tuh, persiapan, pelaksanaan, penilaian, persiapan, pelaksanaan, penilaian, persiapan, pelaksanaan, penilaian. 3 step ini tidak bisa kalian lepas satupun. Desain program yang dikembangkan menggunakan strategi ada 3 tahap pembekalan karakter. Yang pertama moral knowing, moral feeling, dan moral action. Nah, ketiga tahap tersebut itu diimplementasikan pada semua tahap pembelajaran. Pada tahap persiapan, guru perlu menyiapkan media dan menyusun langkah pembelajaran yang tepat untuk mengenalkan karakter ilmiah dan manfaatnya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menjelaskan di situ, memodelkan dan membiasakan siswa untuk konsisten melaksanakan karakter ilmiah. Nah, guru perlu untuk memahami dan melaksanakan penilaian karakter selama pembelajaran agar dapat memberikan umpan balik kepada siswanya. Nah, strategi yang dikembangkan dapat diterapkan dalam pembelajaran di sini. Ya. Maaf. Nah, dari sinilah ada beberapa, makanya yang lebih diutamakan dalam penelitian kependidikan IPA untuk kedepannya itu memang penerapan karakter-karakter di situ. Ya, banyak di situ. Nah, tak jelaskan tahap pembekalan karakter di sini akan tadi ada 3, moral knowing, moral feeling, dan moral action. Nah, moral knowing itu adalah memahamkan dengan baik pada peserta didik tentang arti kebaikan, alasan, tujuan, dan manfaat harus berbuat baik. Jadi ini memang karakter siswa di situ. Yang kedua, moral feeling, yaitu membangun kecintaan berperilaku baik pada peserta didik yang akan menjadi sumber energi peserta didik untuk berperilaku baik. Nah, membentuk karakter pada peserta didik adalah dengan cara menumbuhkannya seperti itu. Yang ketiga adalah moral action, yaitu membiasakan proses dalam membuat pengetahuan tentang karakter baik tersebut menjadi tindakan nyata. Moral action ini itu merupakan outcome dari 2 tahap sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi moral behavior. Ya. Jadi di sini perlu juga strategi level of inquiry itu dapat membekalkan karakter ilmiah. Nah, level of inquiry menyajikan 6 tahap. Ini siapa yang baru masuk ini? Astagfirullahaladzim, Mbak Agnes baru masuk sekarang. Jangan dicontoh ya. Bisa dicatat Mas Adib. Oke. Nah, dengan metode seperti ini Wening ini adik kelas saya ini. Wening tahun 2011 apa namanya? Di skripsinya dia ini adik penelitian saya, adik kelas saya ini. Nah, saling berkaitan dalam
Strategi level of inquiry merupakan proses pembelajaran IPA melalui urutan pembelajaran dengan metode praktik yang sistematis dan saling berkaitan dalam melatih kemampuan berpikir siswa. Nah, ini disampaikan oleh Wening tahun 2011. Nah, level of inquiry yang menyajikan 6 tahap aktivitas pembelajaran pembentukan sikap itu terdiri di atas yang pertama discovery learning, yang kedua interactive demonstration, ketiga inquiry lesson, keempat inquiry labs, guided, bounded atau bisa juga free seperti itu. Yang kelima real world application dan yang keenam hypothetical inquiry. Pembelajaran level of inquiry, pengajaran ini berorientasi penyelidikan ilmiah. Jadi setiap tahapnya berkaitan satu dengan yang lain. Terdapat 2 basis utama dalam pembelajaran level of inquiry, yaitu kontrol lokus dan kecakapan intelektual. Kontrol lokus setiap dari tahap 1 ke tahap 6 itu bergeser dari guru yang memberikan arahan menuju siswa yang aktif mengkonstruk konsep. Pada level discovery learning, guru hampir sepenuhnya memegang kendali. Nah, adapun pada level hypothetical inquiry, di situ pekerjaan hampir sepenuhnya bergantung pada siswa. Lanjut kecakapan intelektual juga meningkatkan terus dari discovery learning sampai ke hypothetical inquiry. Nah, proses berpikir yang diperlukan untuk mengendalikan suatu kegiatan dialihkan dari guru ke siswa sebagai praktik kemajuan tingkat berpikir di sepanjang kontinum. Nah, jadi di sini memang proses ini sangat penting dalam nyawa pembelajaran IPA itu seperti apa. Seiring dengan lokus kontrol yang bergeser dan peningkatan kecakapan intelektualnya, fokus karakter ilmiah yang dilatihkan sebagai bagian dari keterampilan proses pun semakin banyak, terutama integrated skill dan advanced skill. Jadi akan sangat berdampak, yang berawal dari memang penanaman karakter, terus konstrukan pengetahuan, di situ nanti akan hasil akhir dari keterampilannya itu akan banyak, misal seperti integrated skill, advanced skill di situ. Nah, jadi memang hal-hal ini perlu kalian perhatikan sebagai guru sains, guru IPA. Jadi tidak sekedar hanya mengajar, karena memang ruh pembelajaran IPA itu sangat unik. Tidak bisa kalian hanya mengajarkan teoritiknya saja. Anak saat ini tidak bisa seperti itu kan, karena dia akan cepat bosan dan dia akan ketika sudah bosan tidak terkontrol pengetahuannya, yang jadi masalah dia akan bisa menjadi peserta didik yang memberontak. Alhasil waktu pelajaran IPA malah cabut dan lain-lain. Yo, dulu Pak Widi pernah sih, tapi jangan ditiru ya. Ya memang Pak Widi merasakan hal itu, karena dulu guru Pak Widi waktu SMA itu benar-benar melakukan tiga step. Step yang pertama itu anak itu dicecer, diajar materi, terus alhasil nanti dia akan bosan. Alhasil kelas 10 biasanya kayak nakal-nakali. Nah, ketika waktu nakal-nakalnya itu, guru itu merubah cara mengajarnya lebih mengasihkan, sehingga sang nakal itu balik meneh. Nah, ketika sudah masuk ke kelas 3 biasanya harus fokus ke ujian nasional seperti itu ya. Nah, itu kesukaan guru saya dulu mendikte mengajar, ini istilahnya cuma ceramah atau itu, terus akhirnya diintegrasikan dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga ketika kelas 3 itu saya pribadi merasakan ini harusnya pembelajaran IPA kenapa nggak dari dulu seperti ini gitu.
Hanya waktu SMA semangat ya waktu itu pembelajaran IPA itu seperti apa. Oke, itu tambahan dari Pak Widi. Nanti filenya ini tak kirim ke grup. Untuk kelompok 6 sudah siap untuk menjawab? Sudah, Adik Pak. sudah. Ini baru masuk tadi siapa ya? Mbak Agnes karo Mbak Ade karo sopo sih Cino. Ya mohon maaf Pak Widi baru bergabung tadi lagi di jalan Pak. Iya Pak, maaf tadi lagi perjalanan. Ini mau ke Lombok. Oh, oke. Besok ada perjalanan yo golek waktu yang wajib pas wayah kuliah. Oke, ya tidak apa-apa. Ini Pak Widi maafkan untuk selanjutnya neng kuliah liane ojo koyo ngono ya. Santai. Wih, dirungokke. Iya Pak Widi. Oke, silakan Mas Adip untuk kelompok 6-nya. Baik Pak, dari kelompok kami akan menjawab yang pertama dari pertanyaan Mbak Rika akan dijawab oleh pemateri. Silakan. Baik, Mas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rika. Pertanyaannya, apakah pada komponen kurikulum antara satu komponen dengan yang lainnya harus memiliki kesesuaian? Ya, Mbak. Suatu kurikulum itu harus memiliki kesesuaian atau relevansi, baik kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat, maupun kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan. Tujuan dari kurikulum memegang peranan yang sangat penting, akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Bahan ajar untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telah ditentukan. Diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas topik dan subtopik tertentu. Tiap topik atau subtopik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pada komponen kurikulum tersebut ditujukan untuk menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Jadi, berdasarkan pada komponen-komponen kurikulum tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen kurikulum merupakan bagian dari tubuh kurikulum yang satu sama lainnya saling bergantung. Meskipun berjalan secara terpisah maupun secara bersamaan, komponen kurikulum ini tetap mengacu pada sistem pendidikan. Bagaimana Mbak Rika, apa bisa dipahami? Terima kasih Mbak atas penjelasannya, sudah bisa dipahami. Sama-sama Mbak. Oke, terima kasih dari Mbak Rika yang sudah menanyakan dan terima kasih untuk Mbak Alfi yang sudah menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Saida Tunisa akan dijawab oleh pemateri. Silahkan. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak merancang isi kurikulum. Nah, ada beberapa kriteria untuk memilih isi atau materi kurikulum. Yang pertama, menurut Hilda Taba itu ada materi 6. Nah, yang pertama, materi itu harus sahih dan signifikan. Artinya harus menggambarkan pengetahuan mutakhir. Kemudian yang kedua, materi itu harus relevan dengan kenyataan sosial dan kultural agar peserta didik lebih mampu memahami fenomena dunia termasuk perubahan-perubahan yang terjadi.
Yang ketiga, materi itu harus mengandung keseimbangan antara keluasaan dan kedalaman. Yang keempat, materi harus mencakup berbagai ragam tujuan. Yang kelima, materi harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik. Kemudian yang terakhir, materi harus sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian, menurut Ronald Siddall dalam Zainal Arifin juga mengemukakan beberapa kriteria dalam pemilihan materi kurikulum. Itu ada 7. Yang pertama, validitas dan signifikasi materi. Yang kedua, adanya keseimbangan materi. Yang ketiga, ada kesesuaian materi dengan kebutuhan dan minat murid. Yang keempat, ada kemantapan materi. Yang kelima, ada hubungan antara materi dengan ide pokok dan konsep-konsep. Yang keenam, ada kemampuan peserta didik untuk mempelajari materi. Dan yang terakhir, ada kemungkinan menjelaskan materi itu dengan data dari disiplin yang lain. Nah, dalam pemilihan isi kurikulum juga dapat mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, dunia kerja, bangsa, dan negara, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Mbak Saidatunisa bisa dipahami atau mungkin menyanggah? Bisa Mbak, terima kasih jawabannya bisa dipahami. Baik Mbak, terima kasih kembali. Ya, terima kasih dari pemateri yang telah menjawab dan terima kasih kepada penanya yang telah memberikan pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Siti yang akan dijawab oleh pemateri. Silakan Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Nur Fauzia. Pertanyaannya ialah dari ketiga macam desain kurikulum yang mana yang tepat diterapkan di Indonesia dan apa alasannya? Menurut kami, desain kurikulum yang tepat diterapkan di Indonesia itu learner center. Karena learner center memberikan tempat utama kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi berpikir siswa. Begitu juga siswa dituntut untuk aktif dalam proses KBM. Guru hanya memberikan bimbingan sesuai dengan peserta didik. Seperti halnya pada kurikulum 2013 yang saat ini sedang diterapkan gitu. Bagaimana dengan Mbak Siti Nur Fauzia, apakah sudah paham atau kurang tepat penjelasannya? Bisa Mbak. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, untuk Pak Widi menambahkan aja tadi dari pertanyaan Mbak Rika Veronica tentang komponen kurikulum antara satu komponen dengan lain harus memiliki kesesuaian apa enggak. Yang kedua pertanyaannya Mbak Nisa tadi ya, Saidatun Nisa. Jenengane yo lucu men saya tuh Nisa. Saidatun Nisa. Pada salah satu komponen kurikulum yaitu komponen isi kurikulum. Apakah terdapat kriteria yang digunakan dalam merancang kurikulum? Yang ketiga tadi Mbak Siti Nur Fauzia itu bertanya dari ketiga macam desain kurikulum yang mana yang tepat diterapkan di Indonesia. Baik, tadi sudah dijelaskan pada prinsipnya komponen dengan lainnya harus memiliki kesesuaian. Pasti memang dalam kurikulum 2013, kurikulum yang terbaru saat ini, itu wajib adanya kesesuaian antara mata pelajaran yang satu dengan mata yang lain. Makanya, misal kalian pengen menjelaskan sistem gerak seperti itu, ya kalian contohkan
mungkin guru olahraga di situ sedang melakukan pemanasan apa, jadi adanya kesesuaian dengan komponen yang lain dan dengan mapel yang lain supaya apa anak itu tidak terlalu mengandai-andai, tapi dia memang benar melihat prosesnya. Oh, memang sih, misal Pak olahraganya, misal gurunya adalah Pak Viga. Pak Viga, coba anak-anak kalian melihat ketika Pak Viga itu sedang stretching seperti itu. Coba otot mana ini yang plano. Nah, terus coba ketika kalian menekukkan tangan ketika stretching, coba dilihat di situ di lengan kalian ada yang keras atau malah ada yang keras, ada yang tidak keras. Itu kenapa? Nah, itu kalian mencontohkan dengan seperti itu supaya anak itu iya ketika waktu stretching sama Pak Viga waktu olahraga itu seperti ini. Itu kenapa? Nah, itu bisa kalian menjelaskan tentang konsep itu loh, relaksasi sama kontraksi untuk otot seperti itu. Nah, itu memang perlu adanya komponen satu dengan yang lainnya, itu perlu adanya kesesuaian. Untuk Mbak Saidatunisa tadi, apakah terdapat kriteria yang digunakan dalam merancang isi kurikulum? Ya pasti. Tadi berangkat dari KIKD, tujuannya itu seperti apa, jadi tujuan dari kurikulum itu seperti apa, itu adalah salah satu kriteria yang harus dipenuhi. Tadi juga sudah dijelaskan juga tentang kriteria-kriterianya itu apa saja. Untuk Mbak Siti Nur Fauzia di sini, ketiga macam desain kurikulum mana yang tepat diterapkan di Indonesia dan apa penerapannya? Kalau saya lebih condong ke masing-masing dilihat kontur dari pembelajar di lapangan itu seperti apa. Ya bisa dikatakan tadi ada learner tadi, terus ada macam-macam. Jadi tidak bisa menjadi patokan karena memang Indonesia kan dari segi geografis itu juga bermacam-macam, dari segi budaya juga bermacam-macam. Jadi memang karena sifatnya heterogen ya, jadi memang di situ perlu sekali. Jadi tidak bisa menjadi patokan. Yang lebih bagus itu adalah ini ya, makanya kurikulum saat ini itu memberikan kebebasan otonom pada masing-masing lembaga pendidikan di lapangan, supaya yang tahu kondisi lapangan itu adalah memang lembaga pendidikan itu sendiri, terutama guru. Jadi misal anak pegunungan dengan anak yang berada di pesisir, pasti cara belajarnya juga akan berbeda di situ. Nah, mana yang lebih tepat untuk yang bisa diterapkan, ya tuh kalian sesuaikan apa yang dibutuhkan di lapangan itu seperti apa. Jangan menjadi patokan, tapi itu sebagai menjadi referensi. Oh, ketika saya menggunakan seperti ini, anak-anak itu berarti memang cocoknya memang menggunakan desain kurikulum seperti ini. Oh, ternyata di sini memang dia lebih suka di dalam kelas saja. Oh, berarti saya menggunakan desain kurikulum seperti ini. Oh, ternyata anak-anak. Coba kalian akan bisa mengamati betul itu udah dalam satu tempat lah. Karena itu Pak Widi waktu itu mengalami betul waktu masih mengajar sekolah yang berbasis pondok juga di Blater, di SMP Al-Masudiyah, dengan saya bandingkan dengan SMP Negeri Bandungan, itu akan berbeda. Jelas, padahal hanya berjarak berapa meter aja di situ. Ya, tapi karena memang dalam sekolah yang bernuansa boarding school, di mana itu sekolah yang pondok, di situ memang anak-anak kan tidak boleh keluar. Nah, saya minta persetujuan dengan yang minta pondok. Ini kalau pembelajarannya saya buat di luar kelas bagaimana? Oh, ternyata boleh, tapi tetap dalam satu koridor di sekitar pondok. Oh, baik, tidak apa-apa. Yang penting mereka tahu dia ada yang di luar seperti itu. Nah, alhamdulillah jauh lebih efektif. Jadi seperti itu. Di SMP Bandungan saya terapkan di situ. Agak susah karena memang anaknya sudah terbiasa di luar, jadi malah justru akan sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu rata-rata memang
pembelajarannya lebih fokus di dalam kelas. Padahal itu satu tempat dan jaraknya hanya beberapa meter saja. Itu aja strategi kurikulumnya atau desain kurikulumnya itu sudah berbeda. Nah, jadi memang bagaimana yang lebih tepat, yang tahu kalian nanti yang ada di lapangan. Itu tambahan dari Pak Widi. Mana kelompok 6 sudah fix semua, sudah terjawab? Sudah, Bapak. Oke, sip. Berarti ditutup dulu, terus nanti Pak Widi tutup. Baik, Pak. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mau mendengarkan. Kelompok kami meminta maaf atas ketidaknyamanannya dalam menyampaikan, karena yang nyaman belum tentu jadian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Tapi bagus. Terima kasih Mas. Yang nyaman belum tentu jadian. Oke, quotes hari ini itu ya. Bagus. Jadi yang nyaman belum tentu jadian. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Kita beri apresiasi untuk kelompok 6. Tetap semangat dan besok minggu depan kelompok 7 dipersiapkan semaksimal mungkin. Dan minggu depan setelah presentasi kelompok 7 soal UAS saya kirimkan, saya kasih waktu 1 minggu. Minggu depannya sekalian presensi untuk mengumpulkan dan sekalian mengumpulkan bukti pengiriman jawaban dari UAS, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Aman ya, kelompok 6? Tidak ada, Pak. Oke, Mbak Devia aman. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, waktu pas jam 8, kelebihan 1 menit. Pak Widi akhiri dulu perkuliahan pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu positive thinking, Pak Omen dibuat happy, karena yang nyaman belum tentu jadian. Gitu ya. Kita aja dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Iya. Terima kasih, Pak. Dan sama ya, Pak. Nanti kejadian.